Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak berharap kita semua di sore hari ini dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan tak lupa juga kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul bersama memuji memuliakan nama Tuhan di sore hari ini. Baik, kita akan mengawali ibadah kita di sore hari ini. Kakak mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita mengangkat satu pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baik adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam ibadah kita di sore hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita lipat tangan, dan mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga di sore hari ini ya Tuhan dalam ibadah Tunas Remaja Alkitab kami dapat berkumpul bersama mengikuti ibadah Tunas ini ya Tuhan. Kiranya ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan mau alaskan itu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ada semangat? Pastinya. Ada sukacita? Pastinya. Ya, baik adik-adik sekalian, kita akan mengangkat satu pujian lagi yang berkata, hari ini ku rasa bahagia. Baik adik-adik, kakak persilakan kita duduk kembali lagi dan kita akan masuk di dalam persembahan. Kita akan masuk dalam persembahan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan sambil menyiapkan persembahan yang sudah kita siapkan, kita menyanyi lagu yang mengatakan persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Baik adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini
akan dibawakan oleh Kakak Daniel. Dan kepada Kakak Daniel, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, selamat pagi adik-adik remaja dan remaja Alkitab GKI Par Martin Luther Sempan Timika. Kita berjumpa lagi dalam renungan di pagi hari ini bersama Kakak Daniel dalam kita belajar bersama akan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan firman Tuhan di pagi hari ini adalah terdapat dalam kitab Markus pasal 15 ayat 1 sampai 15. Mari kita buka dalam kitab Markus pasal 15 ayat 1 sampai 15. Sebelumnya mari kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk belajar bersama akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus tuntun hamba yang menyampaikan kepada adik-adik. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang berkata-kata lewat mulut, pikiran, perasaan hamba, Roh Kudus pakai untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu. Roh Kudus kuasai hamba, kuasai adik-adik juga. Ajar kami untuk memahami firman Tuhan dengan benar. Inilah kami yang siap untuk belajar firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Judul pembacaan kita pada pagi hari ini adalah Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah, betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu, menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Adik-adik remaja dan remaja Alkitab, di dalam pembacaan kita Yesus di hadapan Pilatus, kita belajar ada 3 tipe orang. Tipe yang pertama yaitu tipe imam-imam kepala. Tipe imam-imam kepala ini adalah tipe orang yang dengki, ya. Mereka menyerahkan Yesus karena dengki dan menuduh Yesus dengan banyak tuduhan. Sikap dengki adalah sikap marah atau benci karena iri hati yang amat sangat.
itu adalah sikap dengki. Dengki adalah marah atau benci karena iri hati yang amat sangat. Dan sikap ini kalau lama-lama dibiarkan akan berujung kepada rencana-rencana jahat terhadap orang lain. Itulah tipe orang yang pertama. Dan tipe ini juga mempunyai peluang untuk membuat atau menempuh segala cara atau menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan mereka. Jadi adik-adik, tipe pertama adalah tipe orang yang dengki. Orang yang dengki dan orang yang menghalalkan segala cara. Itulah imam-imam kepala. Tipe kedua adalah tipe Pilatus. Pilatus ini seorang pemimpin di 3 daerah di Israel. Dia dipercayakan oleh Kekaisaran Romawi untuk memimpin 3 daerah Israel ini, yaitu daerah Yudea, Samaria, dan Idumea. Dia adalah wali negeri di bawah daripada Herodes, alias wakilnya Herodes. Jadi Pilatus ini orang Yahudi atau imam-imam kepala tidak dapat menghukum mati Yesus karena aturan yang berlaku dalam tatanan masyarakat Yahudi. Mereka tidak bisa menghukum mati Yesus. Jadi mereka menyerahkan kepada Pilatus dengan berbagai tuduhan yang banyak. Sehingga Pilatus sebagai wali negeri yang mengepalai 3 daerah menyelidiki atau menginterogasi Yesus. Nah, Pilatus ini dia tahu sebenarnya setelah dia selidiki, Yesus tidak punya salah apa-apa. Satupun kesalahan atau perbuatan jahat tidak dilakukan Yesus. Dan itu tidak didapati oleh Pilatus. Walaupun Pilatus sudah menyampaikan kepada orang banyak bahwa Yesus tidak punya salah, namun karena hasutan daripada imam-imam kepala, karena kebencian mereka, kedengkian mereka itu, orang banyak terpengaruh untuk meneriakkan salibkan dia pada Yesus. Jadi Pilatus ini sudah menyampaikan bahwa dia tidak bersalah. Lalu mengapa dia harus dihukum? Mereka lagi kembali mengingatkan beberapa atau banyak tuntutan kepada dia. Sehingga pada akhirnya karena terdesak oleh tekanan orang banyak, desakan orang banyak, suara orang banyak, Pilatus pendiriannya roboh. Dia punya pendirian luluh. Yang tadinya dia menyatakan bahwa Yesus tidak ada punya salah apa-apa, tidak punya satu kejahatan pun yang dia lakukan. Namun karena tekanan dan suara orang banyak, dia lemah. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk menyerahkan Yesus kepada orang banyak dan untuk dihukum, yaitu dengan disalibkan di atas Bukit Golgota. Nah, adik-adik sekalian, tipe kedua seperti Pilatus adalah tipe orang yang cuci tangan, alias orang yang mau cari aman. Dia tidak mau susah-susah. Dia mau supaya posisinya sebagai wali negeri itu aman, tidak ada masalah, walaupun dia mengorbankan kebenaran yang dia tahu. Nah, tipe orang ini sampai sekarang juga ada. Baik tipe yang pertama, tipe imam kepala yang dengki dan suka menghalalkan segala cara, sampai sekarang pun ada tipe-tipe ini. Tipe Pilatus pun demikian. Dia termasuk pemimpin yang pelin-pelan, tidak punya ketegasan hati, tidak punya prinsip. Tipe ini rela mengorbankan kebenaran untuk kenyamanan dirinya. Tipe ketiga adalah tipe Yesus. Nah, Yesus ini adalah tipe manusia yang taat dan setia. Yesus taat dan setia pada kehendak Bapa. Karena memang Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa anak manusia akan ditangkap, dibawa, dihukum, dicambuk, diolok-olokkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga, dan akan naik ke surga. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesus dan juga oleh nabi-nabi sebelum Yesus, termasuk Nabi Yesaya. Sehingga rancangan Bapa bahwa Yesus
akan mengalami penyaliban itu dijalani Yesus. Ya, Yesus adalah tipe manusia yang setia, taat, dan berkorban. Dia berkorban demi keselamatan umat manusia. Kalau Yesus tidak berkorban, mungkin manusia binasa. Oleh karena itu adik-adik, tipe ketiga adalah tipe Yesus yang harus kita teladani. Dan kita juga harus merenungkan, sampai sekarang ini, apakah tipe pertama, tipe dengki, ya, dan menghalalkan segala cara, atau tipe kedua, tipe yang mencari aman, meskipun mengorbankan kebenaran, ataukah tipe yang ketiga? Di manakah kita adik-adik? Itu kembali kepada kita semuanya untuk bisa dapat belajar lewat firman Tuhan di saat ini. Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita semua. Dia mengajarkan teladan. Teladan yang tidak diajarkan oleh tokoh agama, ya, atau nabi manapun. Yesus telah mengajarkan, bahkan dia sendiri menjalani teladan itu supaya menjadi contoh bagi kita. Yaitu teladan yang rela berkorban, taat dan setia kepada kehendak Bapa. Mengajar kita juga untuk tetap taat dan setia di dalam iman kepada Yesus Kristus sampai akhir hayat kita. Semuanya tergantung kepada adik-adik, kita memilih yang mana. Yang sudah jelas, kebanyakan daripada kita mempunyai kerinduan untuk mempunyai sikap seperti Yesus, meneladani sikap Tuhan Yesus yang berkorban, taat dan setia di dalam kehendak Bapa di surga. Sampai di sini renungan kita adik-adik. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, kiranya tetap tinggal dalam hati dan pikiran kita, dan mengubah kita di hari-hari hidup kita. Oleh pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk dapat berjalan di dalam kehendak Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan perenungan di saat ibadah di pagi hari ini. Kami boleh bersyukur, kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Kami boleh memilih teladan Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kami, menebus dosa-dosa kami, menjadi teladan bagi kami. Yesus yang setia dan taat, melakukan apa yang Bapa kehendaki baginya, boleh kami teladani. Mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus, agar kami dapat meneladani akan teladan Yesus Kristus dan menjadi hidup di dalam diri kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan bermohon. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik pada renungan yang berikutnya. Shalom. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh kakak Daniel. Kiranya apa yang kita dengarkan tadi bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kita, dan juga dapat kita bawa dan kita dapat membagikan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan mengangkat satu lagu pujian yang berkata, Alkitab Buku Terindah. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat Tuhan.
Tuhan, terima kasih karena di sore hari ini ibadah kami, ibadah tunas remaja Alkitab di sore hari ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, berkati kakak Daniel yang sudah membawakan kebenaran firman-Mu di saat sore hari ini. Kiranya apa yang kakak Daniel berikan kepada adik-adik menjadi bertambah ilmu pengetahuan mereka ya Tuhan, dan mereka dapat tanamkan itu di dalam hati dan pikiran mereka, dan dapat mereka bagikan dalam kehidupan mereka hari-hari, di dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan mengakhiri ibadah kami, ibadah tunas remaja Alkitab di sore hari ini. Untuk itu ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Baik adik-adik, ibadah tunas kita sore hari ini telah selesai. Kakak mohon pamit dan kakak mengucapkan selamat sore, shalom.